Sobat Kampus, balik lagi di Jelajah Kampus bareng gue Dera dan partner gue Zaini. Halo. Nah Zai, sekarang kita lagi di mana sih? Ini kita lagi di Universitas Krishna Dwi Payana. Oh, di kampus yang bisa disebut juga Unpris ya? Yuk bareng-bareng kita cek profil dari kampus Universitas Krishna Dwi Payana. Universitas Krishna Dwi Payana adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta yang berdiri pada 1 April 1952. Saat ini Universitas Krishna Dwi Payana mempunyai 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Teknik. Kita lagi ada di Fakultas Teknik. Yuk kita coba cari mahasiswa untuk kita coba ajak ngobrol. Let's go. Nah, ini ada mahasiswa yang kelihatannya sedang berdiskusi. Yuk coba kita ajak ngobrol-ngobrol. Isi Kak, aku Dela sama Zaini dari Jelajah Kampus. Oh iya. Ini kakak lagi pada ngapain ya? Ini lagi diskusi tentang materi green manufacturing. Nah, sebelumnya bisa kenalan dulu. Oh boleh. Nama gua Muhammad Afirwadi dari RJM Kelas Industri. Kalau aku Alfa dari prodi yang sama, kelas industri juga. Tapi kita yang RJM kan. Oh gitu, RJM tuh yang kelas karyawan ya? Ya. Ngomongin green manufacturing ini, kita kan nggak tahu nih green manufacturing apa, bisa dijelasin nggak green manufacturing itu gimana? Bisa, ini menurut para ahli ya, green manufacturing itu pendekatan dalam industri manufaktur yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya melalui penggunaan teknologi, proses, dan material yang ramah lingkungan. Nah, itu juga menurut American Association of Mechanical Engineers atau ASME, green manufacturing itu adalah pendekatan integratif dalam desain, manufaktur, dan pengolahan produk yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial. Jadi menurut kami berdua itu green manufacturing adalah suatu proses dalam perusahaan yang bertujuan untuk memperhatikan aspek lingkungan. Ya, jadi kalau untuk tujuan dari green manufacturing ini sendiri itu apa ya? Tujuan daripada green manufacturing itu ada beberapa, Kak. Itu satunya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya itu kayak sampah gitu, atau limbah-limbah. Terus ada menghemat sumber daya alam juga. Ada meningkatkan efisiensi produksi dalam produksi suatu barang. Terus ada meningkatkan produk yang dihasilkan dengan kualitas yang baik tentunya. Dan yang terakhir itu ada menjaga kelanjutan bisnis dalam jangka panjang dalam suatu perusahaan. Dan dari tujuannya ada beberapa manfaat juga, kayak itu adalah meningkatkan citra perusahaan dan lingkungan dan sosial, ada meningkatkan efisiensi produksi yang mengurangi biaya produksi, terus menurunkan biaya bahan baku, meningkatkan keselamatan kerja,
mengurangi risiko dalam biaya juga, dan meningkatkan daya saing pasar global yang memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan lingkungan masyarakat. Jadi itu adalah salah satu daripada tujuan dan manfaatnya. Atau secara singkatnya itu kita bisa sebut dia itu adalah mengurangi dampak negatif produksi terhadap lingkungan dan mengurangi biaya produksi dalam suatu perusahaan. Jadi tujuan dan manfaatnya tuh selain buat perusahaan sendiri juga buat lingkungan juga ya? Ya, betul sekali. Nah kalau dari tujuan dan manfaatnya nih, kan tadi seperti itu, ada nggak sih faktor yang dorong atau menghambat dari penerapan green manufacturing itu sendiri? Tentunya pasti ada ya kalau faktor penghambat dan pendorong tersebut. Contohnya itu faktor pendorong itu adalah perubahan regulasi lingkungan, di mana setiap tahun itu pemerintah biasanya menanggulangi regulasi tersebut untuk lebih memperhatikan lingkungan di sekitar perusahaan atau kawasan yang bergerak atau suatu kawasan yang memproduksi suatu produk atau barang jadi yang menghasilkan beberapa limbah. Nah, selain regulasi dari pemerintah itu juga ada tuntutan pasar seperti yang dijelaskan tadi pada manfaatnya. Sekarang itu masyarakat lebih memperhatikan barang-barang yang dipakai itu adalah yang bisa di-recycle atau bisa didaur ulang untuk memperhatikan lingkungan agar lingkungan tidak terlalu tercemar. Nah, setelah tuntutan pasar itu ada lagi teknologi yang berkembang pesat. Nah, seperti yang kita tahu ya, teknologi itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu berkembang pesat sekali. Jadi ini juga berpengaruh kepada green manufacturing tersebut. Jadi perusahaan itu bisa mengekspresikan teknologi tersebut untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh limbah-limbah suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi ini di sini tuh tujuannya buat perusahaan itu menekan biaya produksi, karena dari bahan yang bisa didaur ulang tersebut maka biaya produksi perusahaan itu akan semakin turun dan keuntungan juga makin semakin besar. Jadi itu mendorong faktor-faktor pendorongnya untuk green manufacturing. Nah, dari faktor pendorong juga ada faktor penghambat kita. Jadi faktor penghambat itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah biaya daripada atau biaya awal penerapannya pasti membutuhkan biaya di dalam suatu perusahaan itu tidak perlu dibiayai oleh perusahaan. Terus ada keterbatasan teknologi. Kita tahu bahwa teknologi sudah berkembang dan meningkatkan perusahaan dan banyakan dan juga menurun daripada kebutuhan hanya teknologi. Terus ada kurangnya keahlian juga dari suatu pekerja gitu atau karyawan. Terus ada juga kurangnya dukungan dari konsumen. Kan kalau kita bicara soal konsumen pasti juga kembali banyak. Ini salah satunya itu yang sangat penting dalam penghambatnya. Terus ada tidak pasti kita belum juga berhasil kita menerapkan green manufacturing tersebut atau tadi itu juga perlu dipikirkan sebelumnya. Terus sama yang terakhir ini adalah kurangnya kesadaran daripada masyarakat, perusahaan juga, sosial sama faktor-faktor pendukung lainnya gitu yang melibatkan dalam green manufacturing tersebut. Berarti kalau untuk faktor pendorong green manufacturing itu sendiri melibatkan pemerintah, perusahaan, dan individu personal orang masing-masing. Iya, betul sekali, karena itu dari semua kesatuan itu maka bisa terjadilah green manufacturing yang didamba-dambakan. Lalu penerapan dari green manufacturing sendiri itu apakah mempunyai konsep atau ciri khas tersendiri? Iya, itu pasti ada dong kalau konsep. Karena itu green manufacturing itu ada berbagai macam jenis ya. Contoh salah satunya itu membuat produk dari bahan daur ulang.
seperti yang kita tahu kan, kayak misal tas, sepatu, atau tempat minum, tempat makan itu juga bisa terbuat dari bahan daur ulang. Jadi itu bahan daur ulang tersebut yang mungkin sudah tidak terpakai dan mencemari lingkungan itu sebenarnya bisa didaur ulang lagi kembali untuk membuat jadi suatu produk yang mempunyai nilai atau harga yang laku di pasaran. Yang kedua itu ada penggunaan material recycle atau daur ulang. Nah itu jadi contohnya begini, dalam suatu perusahaan itu pasti kan ada membuat produk yang NG atau tidak lolos QC atau pengecekan akhir. Nah dari produk tersebut biasanya ada yang bisa di recycle dan ada yang tidak. Nah yang bisa di recycle itu biasanya di perusahaan itu digunakan kembali untuk membuat produk jadi kembali yang bisa dijual kembali, tapi tetap dengan pengecekan yang sama seperti produk-produk yang lainnya. Nah lanjut itu yang ketiga itu ada penggunaan energi, penurunan energi. Nah itu biasanya itu seperti yang kita tahu yang di rumah-rumah biasanya itu penghematan energi dari penggunaan lampu pijar, lampu neon, sekarang menggunakan lampu LED yang dimana panas yang dihasilkan itu sama dan energi yang dipakai itu berkurang migrasi. Jadi itu salah satu tiga konsep tentang green manufacturing. Nah kemudian kan kita udah ngebahas tentang green manufacturing. Ini pertanyaan terakhir dari kita. Kakak kan udah karyawan ya di sini ya, masih bekerja di suatu perusahaan. Sini saya mau nanya, ada nggak sih di perusahaan kakak itu menerapkan green manufacturingnya? Oke, kalau di perusahaan kita ya hanya karena kita udah kan bekerja di sini itu polusi UM, jadi kadang limbah yang kita hasilkan itu berupa pasir. Jadi pasir ini itu dari cacing yang dicampur dari minyak kimia atau dari minyak sawit dicampur dan mau diproses. Nah, jadi limbahnya itu berupa pasir. Nah, biasanya pasir atau limbah ini itu diambil oleh perusahaan yang berada di bidang lingkungan hidup. Nah, tujuannya itu biar lebih mudah dan salah satu tujuan itu lebih efektif aja untuk diolah. Dan dari limbah ini perusahaan lingkungan hidup ini kan biasanya sih menggunakan perkembangan sebagai pengguna, ada juga rumah-rumah biasa gitu yang Jadi green manufacturing ini kalau dilihat dari pengertian, terus dari tujuan manfaat, faktor pendorong penghambat, konsep sama contohnya, green manufacturing itu selain menjaga lingkungan, tapi mengutamakan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya yang ada, supaya pembangunan industri dan kelestarian lingkungan hidup itu seimbang gitu ya kak ya. Makasih banget ya kak ilmunya, kita dibagi ilmu tentang ini. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami tentang green manufacturing. Jika ada salah kata, maafkan. Mangga harum namanya kue ini. Cakep. Sayang sedang sakit gigi. Cakep. Sekian video kelompok kami. Yuk besok bikin lagi. semoga bermanfaat. Dadah.